Oke, Cincai Sob, hari ini saya kebetulan diajak sama Pak Dewan Didin. Nah, dari Nasdem ini orangnya ya gabung ya. Alhamdulillah. Nyata ya Pak ya? Ya. Nyata aja sambil ngeri Pak ya. Siap. Tapi ngomong, ngapain saya diajak ke sini Pak? Kan ada warga ya yang ngadu saya. Kalau dewan tuh biasa Pak ya, dapat pengaduan. Ya, tempat pengadu dewan itu dari warga gitu ya. Dia ada kecelakaan akibat proyek KCIC. KCIC ya? Ya, KCIC. Yang lokasinya di belakang Ultra ya? Teratai ya. Di sekitar perumahan Lembah Teratai yang nembus ke Gunung Bohong itu. Betul nggak ya? Nah, konon katanya Gunung Bohong itu mau dibuka terowongan kan? Mau ditembus terowongan. Iya, mau tembus terowongan. Kan awalnya dari sana ya, dari sepanjang jalur kereta api belok ke sini. Tembus terowongan ini, gitu. Gunung Bohong kan gitu. Nah, banyak truk-truk yang lewat, truk-truk proyek ya. Ya mungkin bukan KCIC-nya, itunya truknya truk rekanannya yang bawa tanah gitu. Iya, bawa tanah si truk itu. Dibiarkan rupanya. Nah, ini kejadiannya tadi malam ya berarti tuh kan. Jadi kalau misalnya pas mau malam dibersihkan itu tidak akan terjadi kan. Jadi ini ibunya ya. Iya, ibu yang kenalan sama ini. si ibunya. Ini warga yang kecelakaan. Siapa namanya? Yang hidup ke saya. Burita rumahnya ini di sini, asli di sini. Ini sob lihat ada luka-lukanya di tangan. Ceritanya gimana Bu? Pengen dengar ceritanya Bu. Ceritanya awalnya kan saya kan yang kena dampak virus COVID itu ya, jadi kerjaan diliburkan. Jadi otomatis kan saya harus ada penghasilan karena saya seorang single parent gitu kan, harus begitu. Harus kerja keras ya sebagai tulang punggung keluarga di sini kan, bapak udah nggak ada, suami udah nggak ada, jadi saya jualan di depan. Jualan bentuk apa? Jualan usaha apa, warung-warungan gitulah, gitu. Itu warungnya di sana di depan di depan gudang PLN di depan sana. Itu Saya rutin kan biasa kalau udah beres belanja, udah beres jualan sampai jam 5 sore, jam 7-nya saya harus belanja kan buat besok. Biasa saya ke flyover belanjanya ke situ. Jadi Flyovernya di mana? di flyover ini yang jembatan flyover yang baru. KCIC. Bukan, jembatan itu jembatan yang flyovernya Cimahi ya. Jadi kan otomatis saya tiap Pada hari suka tiap hari kan kesini jalannya sambil dekat rumah sambil ke sana. Jadi saya karena deket kan nggak pakai helm gitu. Nggak pakai helm. Dan biasa tiap hari jam 7 saya suka belanja. Pagi. Mau hujan mau enggak saya pokoknya harus belanja karena besok harus jualan lagi. Gitu. Bantuan kita kan dari pemerintah nggak ada gitu kan, UMKM nggak tahu lah, nggak jelas gitu kan, UMKM juga nggak turun-turun. Yang penting kita lah jangan ngandelin dari orang lain, kita berusaha aja sendiri gitu kan. Benar. Jadi saya mau hujan mau apa saya tetap belanja gitu. Pas udah beres belanja, pas cuaca hujan gerimis gitu kan, pas mau turun saya udah ngelihat itu jalan licin gitu kan, banyak tanahnya kan biasanya, tanah banyak banget licin gitu. Saya ke pinggir itu sambil pelan-pelan karena mungkin terlalu licin, terlalu ini turun. Soalnya kan Mas Tate kan gitu banget kan, turun banget. Langsung jatuh lah, jatuh. Jadi ibu bawa barang apa? Bawa anak. Bawa anak juga di belakang. Anak di belakang, terus depan bawa apa? Bawa belanjaan. Belanjaan semuanya hancur atau kemana belanjaan juga berantakan gitu kan. Anak ke atas. Tapi nggak apa-apa anak ini. Kita bilang nggak apa-apa, cuma memar aja gitu. Yang parah saya ke aspal, gigi saya habis ini. Gigi habis 3, terus ini tangan. Ini nahan ini patah satu sih karena kita ke tukang urut aja lah karena nggak punya modal gitu kan. Gitu ceritanya. Rumah sakit juga. Jadi gini, tadi saya lewat, memang tapi kelihatannya nggak ada di sebelah mananya yang ada tanahnya. Pas turunan itu kan ada kota masuk. Apanya maksudnya? Ini ada Gunung Bohong, Pak. Gunung Bohong, ya benar itu mah turun ya. Iya. Sampai dengan perbatasan satpam. Kemudian dari atas itu ada portal kan, sampai sini ada portal di tengah-tengah. Saya itu ada satpam, nah itu yang kalau
kelihatannya bersih. Apa sekarang ditutup? Karena ditutup. Karena ditutup sekarang. Oh tadinya nggak begitu. Asalnya nggak begitu. Akhirnya dibuka, uang. tadinya dibuka. Terus itu di situ kotor tanahnya. Iya. Tapi sekarang udah ditutup jadi banyak kayak kecelakaan, warga menutup, warga ke perumahan teratai. oh, Tidak boleh lagi truk lewat ke sana. sekarang tuh lewat mana itu? Ya nggak tahu, saya juga bukan nggak tahu. Terus sekarang truknya kemana lewatnya? Saya kurang tahu. Kayaknya nggak ada aktivitas ya sekarang untuk sementara mungkin. Karena mungkin warga lemah teratai protes, akhirnya mungkin stop dulu atau gimana, saya juga kurang tahu karena saya di sini terbaring, jadi saya nggak tahu selanjutnya seperti apa. Iya memang tadi aja tuh bersih, nggak ada Karena tadi saya Kita nanti tengok aja ke sana. lokasi ya. kalau mau tanya aja sama Pak itu siapa yang kemarin itu Pak RW sama Pak RT nya Pak Hambali, Pak Ramdhani masalah. Kalau ini kalau sama Pak Ramdhani RT yang pos yang di atas. Yang di atas pos yang satu lagi, yang satu lagi ada pos. Karena ditutup jadi agak rapi, mungkin sekarang nggak terlalu licin karena ditutup. Oke Bu, tadi apa namanya posisi kejadiannya itu di hari apa? Karena dari Sabtu nih, tadi malam. Malam Sabtu. Jumat malam Sabtu jam 7. Malam Sabtu, berarti kemarin persis ya. Jadi banyak kejadian katanya habis ada 9 korban itu ya, 9 Bukan korban. ibu aja. Bukan ibu aja. 19 Ada lagi yang lain. Oh. Di sini tuh korban 2 yang di depan. Di RW 11 Pak Dewan di sini ada 2 orang korban dari kemarin aja. Oke. Sampai dijahit ininya. Jahit ya. Kalau saya gigi, kalau yang satu lagi ini dijahit ininya. Oke, jadi tepatnya di Lembah Teratai, sob, yang ada di belakang PLT Ultra. Di sini ada beberapa kecelakaan yang terjadi di masyarakat. Yaitu tepatnya di bawah gunung, kaki bukit Gunung Bohong. Nah, di sini itu ada beberapa aktivitas perjalanan truk yang dari atas menuju ke bawah untuk membawa tanah, sehingga terjadi ceceran tanah di jalanan. Jadi tanahnya licin. Dan ada pengurugan itu kan, ada pengurugan pinggirnya kan jadi lebar jalannya kan yang di atas. Oh begitu. Di atas itu kan asalnya sempit jalannya, Sampai jadi dilebarin. lebar jadi ada pengurugan tanah di situ. Otomatis kan kalau hujan si airnya langsung ke bawah. Air yang merahnya. Air yang merah ke bawah. Kecuali kalau misalkan si orang CIC itu bikin apa lubang untuk Itu pembuangan lubang apa di solok lah, baru kan si tanah itu nggak akan mengalir ke jalan raya gitu kan. Oh gitu. Jadi warga juga menuntut untuk merapikan kondisi itu ya, agar tidak terjadi kecelakaan lagi. Iya. Kalau terjadi kecelakaan lagi, sehingga warga sepakat untuk ditutup itu tidak ada aktivitas lagi. Ya pasti kalau misalnya kita nggak diungkit gitu kan, semuanya pasti akan ada kecelakaan lagi pasti. Ibu atas nama siapa Bu? Sama Ibu Rita. Ibu Rita. Kemudian usia apa? Usia 42. 42. Oke. Pak, menurut Bapak kejadian ini Bapak sudah pernah ngajuin Pak? Udah. Jadi kita pernah diundang oleh pihak perumahan ya, pihak perumahan Lembah Teratai. Waktu itu keberatannya pertama suara bising dari pekerjaan itu. Pertamanya itu awalnya menggali itu udah lama tuh ya, udah ada mungkin 3 bulan lah. 3 bulan yang lalu kita rapat waktu itu di kantor RW Lembah Teratai itu apa itu? Berapa? RW 12. Di sana lengkap ada Pak RW, segala macam. Keluhannya pertama soal kebisingan, kedua masalah ganti rugi. Ya, ganti muncul rugi karena ada kerusakan mungkin di masyarakat. Ada kerusakan rumah, bahkan ada yang waktu itu rumah retak-retak mau hancur tapi tidak dikasih ganti rugi. Ya, gitu. Nah, kemudian tindak lanjutnya KCIC diundang oleh kita, oleh Komisi 3 ya. Komisi 3. Ya, oleh Komisi 3 mereka datang dan mereka berjanji sanggup untuk menyelesaikan itu dengan pihak Lembah Teratai. Ya, waktu itu. Kemudian kronologis berikutnya kita yang diundang oleh KCIC ke kantornya KCIC yang ada di Ciwalini. Nah, di Walini. Walini atau Ciwalini itu namanya. Ya. Gitu pernah. Di sana kita saling terbuka, memaparkan banyak kejadian-kejadian lain yang dilaporkan, termasuk yang di desa apa itu, termasuk yang di Rende lah ya. Semuanya kita laporkan kerugian masyarakat akibat lalu lalangnya truk gitu ya, kebul dan sebagainya, kebisingan dan sebagainya. Terus ada tanah warga yang terdampak
gitu ya. Artinya dipakai enggak, bukan dipakai, tapi terdampak karena kena urugan tanah dari proyek mereka. Ya, itu mungkin rekanannya ya yang ini yang harus bertanggung jawab. Jadi si tanah itu tidak bisa dimanfaatkan oleh warga, ditanami nggak bisa karena penuh urukan. Nah, sementara ada perbedaan ini perlakuan dari pihak manajemen KS crack gitu. Crack gitu. Kalau yang lain di kiri kanannya disewa, dikasih uang sewa, ini tidak dua titik lah gitu. Itu mengadu. Udah disampaikan juga pada saat itu ya, pada saat kita diundang ke KCIC, dan seperti biasa mereka sanggup untuk menyelesaikan gitu ya. Ya kita mau bagaimana lagi ya, kita kan hanya bilang sanggup pengawasan ya kita ya, tidak bukan eksekutor ya, betul. Legislator kita kan ya, betul. Gitu. Jadi kalau sudah ada kesanggupan, apalagi yang bicaranya orang dari KCIC sendiri kan gitu ya. Kalau dengan itu ya sudah gitu kan. Tapi di sana akhirnya sekarang masih begitu atau ada perbaikan nggak dari? Saya belum ada laporan dan pengaduan memang sudah tidak ada dari sana. Udahlah, saya jadi ini aja. Saya juga kan ada kesibukan yang lain ya, banyak kesibukan yang lain. Jadi belum terperhatikan lagi, belum saya investigasi lagi gitu ya ke arah sana. Tapi saya memonitor gitu ya, memonitor. Jadi belum ada hal-hal yang lain. Tiba-tiba ada pengaduan warga di sini gitu loh. Jadi memang bukan kesalahan KCIC barangkali gitu ya, itu rekanannya yang mengerjakannya. Dan kesalahannya juga menurut saya ya kalau untuk perusahaan sekelas itu mah enteng lah gitu ya. Artinya cuma mereka harusnya punya kewajiban untuk membersihkan tanah itu dengan disemprot dengan air seperti apa. Begitu setiap lewat truk karena ini kan jalan hidup kan. Oh iya, setiap lewat truk kotor langsung bersihkan harusnya seperti itu. Ini malah warga yang lapor ke saya ini kejadiannya malam hari, artinya pengerjaan sudah selesai kan, truk sudah tidak lalu lalang lagi kalau malam begitu kan. Ya malam pun tidak barangkali kan begitu. Ditambah ada tambahan laporan dari salah seorang kabin di Bapeda, saya sudah share saya sudah share. Pak Imam namanya, salah seorang kabin di Bapeda. Beliau melaporkan bahwa memang sering terjadi kecelakaan itu gara-gara tanah yang ditinggalkan oleh truk yang lewat dari proyek itu KCIC, kena hujan gitu kan ya, licin jalan. Sementara pengendara motor mobil di sini kan, ini jalan alternatif yang paling hidup ke sini Pak kalau mau ke tol itu. Dari arah Padalarang. Saya juga sering lewat sini kalau misalnya mau ke tol. Oke, pada intinya berarti kita butuh ada peran serta dari KCIC, walaupun mungkin yang mengerjakan adalah rekanannya dari KCIC untuk bertanggung jawab bagaimana caranya agar truk-truk itu bisa tadi yang lewat disiram atau bagaimana gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya itu tadinya jalan itu nyaman digunakan ya harus nyaman lagi lah digunakan oleh Pak warga di sini. Betul. Gitu. Dan karena sekarang sudah ada kejadian seperti ibu ini, ya mohon ini pengobatan itu tidak sederhana kan ya, harus ada biaya yang dikeluarkan oleh ibu ini. Ada itunya yang patah kan jarinya kan gitu, harusnya dipen kan gitu. Karena nggak ada biaya ya udahlah dipen sendiri aja tuh kan oleh tradisional kan, oleh pengobatan tradisional. Tapi untung ada bapak mau datang ke rumah Ibu Rita. Ya alhamdulillah kalau saya mah setiap ada pengaduan ya selalu lah gitu ya. Yang namanya juga wakil rakyat kan. Saya mau mewakili rakyat. Nah, terakhir Bu Rita, harapannya apa sih Bu? Dari mulai mungkin Pak Dewan nih, dari kesembuhan Ibu, terus sama lokasi jalan gitu masyarakat. Mungkin untuk ganti pengobatan ya. Untuk mengganti pengobatan karena kan kita gigi ini bukan mahal ya. Iya. Gigi kan saya 3 gitu kan, patah depan lagi kan. Yang penting diobatin lah gitu ya. Iya.
setelah ada pengobatan dari pihak perusahaan juga nanti kedepannya sih tanah atau kebutuhan warga juga tidak lagi terganggu lagi seperti ibu lagi gitu itu ya. kan ini baru awal udah banyak kecelakaan, ini belum apa-apa baru dibuka. Gitu kan, baru ada pegan segitu aja udah banyak yang celaka, apalagi kalau udah selanjutnya ke depannya gitu kan. Siap. Oke gitu, Bu Rita makasih banyak ya. Saya ada liputan lagi keliling-keliling, yang penting sudah tahu rumah Bu Rita di sini. Insya Allah nanti video ini mudah-mudahan bisa nyampe ke pihak KCIC. Ya Pak, makasih banget udah ngajak-ngajak saya jalan-jalan. Siap. Nanti ini jalan-jalan lagi Pak. Tolong ditambahlah ke sana ya. Dilihat ke sana. Oke, saya ambil gambaran kan cuma sebentar lah. Sebentar. Turun, naik lagi, lihat. Betul nggak masih sama yang di depan Pak, soalnya sama di depan juga licin tuh yang di depan. Gerbang jembatan kereta apinya itu kan. Jembatan ada. Kalau kemarau tuh si debunya tuh kena mata, saya pernah kelilipan gitu kan sampai merem dua mata, kan bahaya juga kan ya. Bahaya juga. Sekarang nggak akan kelihatan karena hujan. Kena hujan waktu kemarin kemarau. Oke, siap kalau gitu. Kita cut. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa subrek di bawah ini informasi untuk Bandung Barat nanti bisa dapat di Bang Barat TV channel 2. Oke, jangan lupa terus di Facebook juga di Bang Barat channel. Ya, gua Adin dengan Pak Didin. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ada fans berat Pak. Alhamdulillah. Dari dulu saya udah tahu sama Pak Didi. Oh gitu, jadi udah kenal dari dulu ya. Ibu, terima kasih. Sama Bapak. Jadi Bu Rita tadi yang pas gua datengin ke rumahnya, kebetulan gua tadi udah pamitan udah pulang, kondisi masih hujan, dan ini rupanya setelah gua cek tempatnya memang ini jalannya posisi dari atas turun ke bawah, sehingga tanah-tanah merah yang dibawa oleh truk sehingga berceceran dan mengakibatkan licin. Namun sekarang ini dilihat sudah tidak ada, tidak nampak tanah merah karena posisinya dari warga sudah menutup lokasi jalan ini agar tidak dilalui oleh truk itu lagi. Ini dari atas ke bawah. Jadi harapan warga jika ini ingin digunakan, ya setidaknya setiap sekali digunakan ada kotoran langsung dibersihkan. Dan begitulah. Oke, makasih. Karena hujan, gua langsung balik dulu. Thank you.